Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 17 ayat 11, firman Tuhan menyatakan, "Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek." Sahabat semua, Keluaran 17 ayat 8 hingga 16 membawa kita ke satu adegan yang luar biasa. Peperangan pertama bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Mereka baru belajar bergantung kepada Tuhan untuk makanan dan air. Tetapi kini mereka diuji dengan musuh yang nyata. Orang Amalek menyerang dari belakang, menyasarkan orang lemah di antara barisan Israel. Dan dalam pertempuran ini Tuhan mengajar mereka satu prinsip rohani yang kekal. Bahwa kemenangan rohani tidak datang hanya melalui kekuatan fisikal, tetapi melalui doa dan kesatuan umat Tuhan. Tuhan mengajar kita bahwa doa adalah kunci kemenangan. Musa tidak turun ke medan perang, tetapi berdiri di atas bukit dengan tongkat Allah di tangannya. Selagi tangannya terangkat ke langit, Israel menang. Bila tangannya letih dan turun, Amalek menguasai. Ini bukan kebetulan. Tangan Musa yang terangkat melambangkan doa, kebergantungan, dan penyerahan kepada Tuhan. Pertempuran ini dimenangi bukan oleh pedang Yosua, tetapi oleh tangan yang terangkat kepada Tuhan. Aplikasi rohani. Dalam hidup kita, peperangan rohani sentiasa akan berlaku. Melawan dosa, ketakutan, dan godaan dunia. Namun, kemenangan tidak datang melalui strategi perang semata-mata, tetapi melalui doa yang berterusan. Ketika kita berhenti berdoa, kita menjadi lemah. Tetapi ketika kita menegakkan tangan kepada Tuhan, kuasanya mengalir dalam hidup kita. Yesus sendiri berkata, "Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Doa bukan senjata terakhir. Doa adalah senjata pertama. Tuhan menunjukkan kekuatan kesatuan umatnya. Ayat 12 mengatakan, ketika tangan Musa menjadi berat, Harun dan Hur menopang tangannya, sehingga tangan Musa tetap terangkat sampai matahari terbenam. Perhatikan, kemenangan datang bukan karena Musa seorang diri, tetapi karena ada Harun dan Hur di sisinya. Satu orang berdoa, dua orang menopang, dan seluruh bangsa menikmati hasilnya. Aplikasi rohani, inilah gambaran indah tentang kerjasama dalam tubuh Kristus. Kita tidak dipanggil untuk berjuang sendirian. Kadang-kadang doa kita mulai lemah, tangan iman kita mulai turun, dan disitulah kita perlukan saudara-saudari seiman yang berkata, "Jangan putus asa, aku akan berdoa bersamamu." Ketika gereja, keluarga, dan pemimpin bersatu hati, kemenangan rohani akan dinyatakan. Kesatuan di dalam Kristus membawa kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Tuhan adalah panji-panji kemenangan bagi kita. Setelah menang, Musa mendirikan mezbah dan menamainya Jehovah Nisi, yang bermaksud Tuhan panji-panjiku. Panji-panji atau bendera dalam peperangan melambangkan kemenangan dan identity. Dengan mendirikan mezbah itu,
Musa sedang mengisytiharkan, kemenangan ini bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan yang berperang bagi kami. Aplikasi rohani dalam setiap kemenangan hidup, pekerjaan, pelayanan, pemulihan keluarga, jangan lupa mendirikan mezbah kesyukuran. Bukan untuk mengangkat nama kita, tetapi untuk meninggikan nama Tuhan. Kemenangan rohani bukan hasil kebetulan, tetapi merupakan hasil kasih karunia dan campur tangan Tuhan. Dialah panji kita, di bawah namanya kita berjuang dan kita menang. Tuhan mengajar kita agar tidak lupa asal kemenangan. Ayat 14 mencatatkan, tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai peringatan, sebab aku akan menghapuskan Amalek dari kolong langit. Tuhan mahu Israel mengingatkan, bukan hanya kemenangan, tetapi proses iman di sebaliknya. Karena bahaya terbesar selepas kemenangan ialah melupakan Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Aplikasi rohani. Berapa banyak kali kita bersungguh-sungguh berdoa ketika berada dalam masalah, tetapi melupakan Tuhan dengan cepat setelah Dia menjawab. Tuhan mahu kita mengingatkan setiap bukit doa dalam hidup kita. Tempat di mana tangan iman kita pernah diangkat dan Dia menjawab. Setiap kemenangan harus menjadi peringatan. Jika Tuhan telah menolong dahulu, Dia pasti akan menolong lagi. Marilah kita doakan, ya Tuhan, Engkaulah panji-panji kemenangan kami. Terima kasih karena Engkau berperang bagi kami ketika kami lemah. Ajarilah kami untuk terus mengangkat tangan dalam doa untuk saling menopang satu sama lain dan untuk meninggikan nama-Mu di atas segala kemenangan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 17 ayat 8 hingga 16 mengajar kita 3 prinsip penting untuk hidup beriman. Doa membawa kemenangan. Tangan yang terangkat lebih kuat daripada pedang. Kesatuan memberikan kita kekuatan. Ketika iman kita melemah, biarlah saudara kita menopang kita. Dan Tuhan adalah panji kemenangan kita. Semua kemuliaan hanya baginya. Jadi, bila kita menghadapi peperangan pada hari ini, sama ada dalam keluarga, dalam pelayanan, ataupun perjuangan batin kita, janganlah berjuang bersendirian. Naiklah ke bukit doa, angkatlah tangan kita kepada Tuhan, dan biarlah Harun dan Hur dalam hidup kita menopang kita. Kemenangan adalah milik mereka yang percaya, yang berdoa, dan bersatu dalam Tuhan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.